Selamat malam teman-teman. Kita akan ngobrolin soal Alkitab dan Saat Teduh sama Ci Karmia Margaret. Oke teman-teman, silahkan bergabung. Kita langsung undang bintang. Sudah jatuh bintangnya. Oke, kita tunggu. Ya, selamat malam Ci Karmia Margaret. Selamat malam, akhirnya aku bisa masuk. Anggap saja ini baru pertama kali, jadi jangan ngomong kayak gitu ya. Selamat datang Oke. Ci Karmia di tempat kami. Terima kasih untuk kesediaannya untuk berbagi, sharing sama teman-teman remaja Ketapang, Gereja Khusus Ketapang. Was a privilege ya. Jadi teman-teman, ada Ci Karmia ini ya, bahkan skripsinya aja tuh ngebahas soal Alkitab ya. Jadi sangat tertarik sekali sama Alkitab, sedangkan secara teori, secara praktis di lapangan banyak orang-orang yang tidak tertarik dengan Alkitab gitu ya. Oke, jadi kita akan mulai dengan pertanyaan mendasar kali ya Ci Karmia. Kita langsung to the point aja ya soal ini ya. Atau perlu Anda perkenalan diri? Nggak usah lah. Gak usah lah ya. Langsung aja lihat Ya, di IG-nya Ci Karmia ya kalau mau tahu lebih soalnya lengkap kalau dia pelayanan di mana. RGK Ketapang rasanya udah deket gitu. Oh iya benar. Udah udah 12 kali Rumahnya di ngos-ngosan. Mabes. Rumahnya di Mabes ya teman-teman, deket banget rumahnya sama kita, tapi dia sekarang pelayanannya di Bandung gitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan paling mendasar gitu ya. Kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Emang sepenting apa memangnya gitu ya untuk kita gitu? Gimana menurut Ci Karmia? Oke. Em, ini kalau kita di dalam berteman gitu ya, atau kita di dalam relasi sama orang, teman-teman sadar atau nggak sadar, cara kita mandang dia, cara kita ngelihat dia, itu akan mempengaruhi cara kita memperlakukan dia. Jadi misalnya kayak gue udah mandang nih, oh Paula tuh teman baik gue, misalnya gitu ya. Jadi dia minta pertolongan yang senyusahin apapun, kalau bagi gue tuh biasa gitu, nggak nyusahin, gue akan lakuin. Ya, kalau bagi orang lain misalnya, gue juga banyak kesibukan gitu ya, tapi Paula minta tolong, dibanding dengan orang lain yang mungkin gue sebelin gitu ya. Nah, yang pasti gue dahulukan tuh pasti yang gue anggap teman baik gue gitu. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi cara kita membacanya, memperlakukannya. Nah, itu yang sama juga terjadi dengan Alkitab. Kenapa kita harus baca Alkitab? Ya sebenarnya kalau lu mau bilang main harus nggak harus, sebenarnya to be fair ya di dalam hidup ini, ya lu nggak baca Alkitab juga nggak mati gitu. Lu nggak makan lu Yeah. mati, ya kan? Kalau secara fisik nih, nggak makan nggak mati, nggak minum mati. Tapi kayak nggak baca Alkitab, buktinya masih bisa hidup, buktinya masih bisa pacaran, buktinya masih bisa kuliah, ya kan? Buktinya lu di hidup 20 tahun nggak baca Alkitab kan? Oke-oke aja gitu. Nah, iya kan? Oke. Oke. Banyak anak Tuhan kan kayak gitu. Buktinya lu ya 15 tahun, 17 tahun hidup lu gak baca Alkitab, gak pernah satu kali pun habis gitu. Tapi hidup lu tetap berjalan gitu. Nah, sekarang Ya, pertanyaannya ya. kenapa harus baca Alkitab? Tergantung kita mau menganggap Alkitab itu apa. Ya, yang gue percaya Alkitab itu pada dasarnya adalah media komunikasi Tuhan kepada kita. Jadi cara Tuhan ngomong sama kita. Ya, cara Tuhan itu memperkenalkan diri sama kita. Nah, jadi Alkitab itu ya sarana komunikasi. Nah, kalau kita melihatnya seperti ini, nanti kan pertanyaannya, kenapa harus baca Alkitab? Ya supaya kita bisa komunikasi sama Tuhan, supaya kita bisa dengerin Tuhan ngomong, supaya kita bisa tahu apa yang Dia mau. Ya kayak gitu. Dengan kata lain, orang yang gak baca Alkitab itu ibaratnya lagi ngomong gini, Tuhan lo gak usah ngomong, gak usah. Aku udah tahu, aku udah bisa jalanin hidupku sendiri, lo gak usah ngomong. Atau kayak Tuhan ngomong pun lu cuman ya udah, ya ya udah aja, nggak didengerin bener-bener, nggak diperhatiin, kayak gitu, diabaikan aja. Nah itu.
Jadi Nah, bagaimana kita memandang Alkitab itu akan mempengaruhi bagaimana kita membaca. Jadi kalau tanya sepenting apa, ya itu sepenting gue mau dengerin Tuhan ngomong. Gitu. nah ini menarik nih. Kalau pertanyaannya itu sebagai sarana komunikasi kita mau berbicara sama Tuhan gitu ya kan, ada doa, ada mendengar firman gitu. Seberapa penting kita mempelajari Alkitab sendiri gitu? Apakah mendengarkan firman, ya khotbah gitu ya, atau kita berdoa itu kan juga salah satu hal yang kita berkomunikasi sama Tuhan. Apakah kita tetap harus saat teduh pribadi? Ya. Selain alat komunikasi, gambaran yang menurut gue Alkitab sendiri katakan tentang dirinya, Alkitab itu apa gitu ya, kitab suci itu apa. Alkitab itu bilang dia itu makanan buat jiwa kita. Itu kata-kata Alkitab itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus pernah ngomong dan Tuhan Yesus juga kutip perjanjian lama sebenarnya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu adalah firman Tuhan. Ya, Alkitab menyaksikan dirinya itu sebagai makanan gitu buat jiwa kita, lebih manis daripada madu. Ada gambaran-gambaran itu. Nah, karena Alkitab itu adalah makanan buat jiwa gua, ya maka ya gua nggak bisa kayak kita kalau makan setiap hari 3 kali, ya gua kan nggak bisa bilang tolong dong makanin buat gua, ya kan? Ini pau gue lagi lapar banget, tolong dong lu makanin, terus fotoin waktu lu lagi makan, nggak bisa, ya gue cuma lihat doang. Tapi kalau dia yang makan ya gue yang kelaparan gitu. Jadi tetap kebutuhan jiwa kita secara personal juga perlu diisi gitu. Dan itu memang terjadi lewat perjumpaan pribadi kita dengan kitab suci, dengan Alkitab itu sendiri. Ya betul, sarana-sarana yang lain juga diperlukan dan nggak bisa dipilih ya, nggak bisa pilih kayak pentingan doa atau baca Alkitab atau ya udah kan gue udah saat teduh pribadi, ya udah gue nggak usah ikut ibadah online misalnya, nggak bisa juga. Nah semuanya itu perlu gitu, sama seperti di dalam hidup ini kita perlu gue suka menggambarkannya begitu, disiplin rohani itu ibarat 4 sehat 5 sempurna ya, lu butuh nasi, lu butuh sayur, lu butuh protein, lu butuh daging gitu, dan itu tuh menjadi satu kesatuan, nggak bisa pilih mana yang harus mana yang enggak, kan gue udah ini ya udah menggantikan yang lain semuanya nggak bisa juga gitu. Oke, iya, iya, itu penggambaran yang sederhana dan apa ya, make sense dan menjawab semua itu ya, bahwa tidak ada yang harus diutamakan atau yang semuanya harus balance gitu ya. Dalam ibadah juga ada persekutuan dan semacamnya itu. Oke, kalau Karena begitu ada temen gue dulu bilangnya gitu, ya udah gue kan kalau hari Minggu nih gue nggak usah ke gereja, gue mau 1-2 aja 3 jam, nggak bisa juga. Menurut gue tuh beda juga gitu. ya. Karena di dalam ibadah ada persekutuan itu ya, tubuh Kristus Iya, itu ya. ada hal lain yang nggak ke cover di satu disiplin rohani yang lain. Oke. Menarik. Nah, kalau begitu nih ya, Mi, mungkin kita langsung bertanya aja gitu ya. Gimana sih tips and trick bisa bersaat teduh gitu yang bisa menyenangkan, produktif, kita bisa dapat sesuatu gitu dalam saat teduh gitu. Kalau saat teduh itu kan menjadi makanan jiwa kita gitu. Ya, oke. Dari namanya aja ya, gue mulai dari namanya dulu ya. Namanya adalah saat dan teduh. Itu dulu ya. Jadi kalau ngomongin saat ya, itu bicara soal waktu yang dipersiapkan. Ya, waktu yang dipersiapkan. Ada orang yang bilang harus pagi, atau ada yang bilang enggak harus malam gitu ya. Ada yang bilang pagi itu karena gue memulai hari. Tapi ntar ada orang bilang enggak, gue orang malam, gue lebih segar di malam hari. Nah, kalau buat gue, lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh berdoa kapan? Ya dia katakan, Tuhan Yesus sih nggak pernah ditulis saat teduh ya di Alkitab ya, tapi dia menyendiri, ya kan? Dia menyendiri, dia berdoa, ya dia ya pasti kita tahu lah dia mengambil waktu bersama dengan Bapa begitu. Kapan Tuhan Yesus melakukannya? Di Alkitab ada yang tulis pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, tapi juga ada waktu malam hari juga ada.
waktu dia lagi sibuk, ada di tengah-tengah pekerjaan yang menunggu dia pergi. Nah, jadi nggak tentu tuh pagi atau malam, ya. Tapi yang penting adalah waktu yang dipersiapkan. Maksudnya dipersiapkan itu apa? Benar-benar gue alokasiin satu waktu ini untuk saat teduh. Yang bukan waktu sisa, ya. Namanya mempersiapkan, ini contoh dari seorang teman yang sangat bagus sekali ya. Mempersiapkan waktu, itu ibarat kita kalau mau nabung. Ya. Lu belajar nabung, kalau lu mau kawin misalnya, lu kan nabung gitu ya. Atau lu mau beli mobil, lu kan nabung. Gimana cara nabung? Dapat gaji, apa yang dilakukan? Sisihkan. Sisihkan dulu untuk nabung. Bukan pakai dulu, nanti sisanya berapa ditabung. Itu nggak bakalan nabung. Ya, kita nabung tuh kita sisihkan dulu, nanti sisanya yang gua kelola. Nah, sama mempersiapkan waktu juga begitu. Jadi dalam 24 jam, gue siapin nih. Oke, pagi 1 jam, gue mau saat teduh. Ya. Berarti kalau kita tahu, wah gue ada kelas jam 8 misalnya. Ya, berarti gue harus jalan dari rumah ke sekolah tuh 1 jam, ke kampus tuh 1 jam. Berarti gue prepare, mandi dan segala-gala itu 1 jam. Berarti kalau gue mau saat teduh lagi 30 menit, ya berarti harus mundurin jam bangunnya. Kan begitu. Nah, jadi waktu yang dipersiapkan. Sama seperti kalau di malam hari, ya, di malam hari. Oke, gue nanti malam jam 9 mau saat teduh 1 jam. Nah, itu di blok waktunya, dipersiapkan. Jadi mau ada undangan PUBG ya, mau ada undangan mabar ya, apalagi kalau mau diajak push rank, apalagi kalau tiba-tiba ada teman yang ngajak, ayo keluar gitu ya. Nah, enggak, lu udah persiapin. Ya, lu Sekarang nggak bisa keluar. Tuhan. Corona. Sekarang nggak bisa keluar ya. Oh iya, PSBB lagi di Jakarta ya. Ya Iya. Itu. Bicara soal saat itu, saat yang dipersiapkan. Ya, ini salah satu kunci untuk bisa produktif. Mungkin ini 50% ini menyelesaikan masalah. Karena to be honest, kalau mau jujur, seringkali gue juga saat teduh nggak persiapkan waktu dengan baik. Ya sesempatnya aja lah, ada waktunya aja ya. Jadinya nggak produktif. Yang pertama itu ya, saat ya, dipersiapkan. Nah, lalu yang kedua kan, teduh ya. Teduh ya. Iya kan? Saat teduh. Nah, ya memang di dalam saat teduh itu kita belajar untuk datang pada Tuhan. Ibaratnya kayak bongkar muat sama Tuhan. Bongkar muat sama Tuhan. Jadi segala isi yang memenuhi pikiran gua, hati gua, ini di gudang emosi gua, gudang pikiran gua, bawa ke Tuhan, lepasin. Dan biarlah hati kita itu terbuka untuk, oke Tuhan, lu mau ngomong apa, gue mau dengar. Nah itu sebuah proses yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi kalau buat gue saat teduh bukan cuma soal baca Alkitab, baca renungan, catet, lalu doa gitu. Enggak, tetapi itunya justru ya ketika kita ngeluarin semua beban-beban kita ke Tuhan dan membiarkan Tuhan bicara kepada kita, mengisi kita dengan firman-Nya. Ya, mungkin itu. Nah kalau dari bacaan Alkitabnya sendiri, saran gue ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa pakai bahan renungan sebagai penuntun. Pilihlah renungan-renungan yang baik ya. Misalnya renungan yang menyajikan pembahasan Alkitab secara berseri. Renungan dari gereja. Karena kalau renungan dari gereja itu pasti dibuat oleh para gembala jemaat, para hamba Tuhan untuk maksud tertentu. Ya, gereja mau bentuk kita menjadi satu warna, satu pikiran, satu arah rohani. Nah itu kita bisa ikutin. Lalu kemudian kalau lu nggak mau pakai buku-buku renungan, bisa juga mulai dengan baca kitabnya langsung. Bisa mulai terserah satu pasal sehari, satu perikop sehari. Ya kalau untuk saat teduh memang sebaiknya jangan banyak-banyak teksnya, ya bisa lebih sedikit. Tapi kita renungkan, kita benar-benar resapi kata-katanya, kayak gitu. Bisa membaca Mazmur, kalau menurut gue sih ada beberapa pilihan sih. Oke. Itu jadi tips and trick dari Mia nih ya, soal kita bagaimana bersaat teduh, yaitu memahami lagi apa itu saat dan apa itu teduh gitu ya. Saat itu soal waktu yang dipersiapkan, entah itu pagi, siang, malam, pokoknya bukan sisa dari tenaga kita, tetapi memang kita siapkan waktu khusus itu untuk ngobrol sama Tuhan ya, untuk
menjalin relasi sama Tuhan gitu ya. Dan teduh itu adalah berarti teduh ini berbicara soal ini ya, ketenangan juga ya di dalam membaca firman ya. Iya, iya. Waktu di mana maksudnya kadang kita bisa jadi apa, orang tua lagi berisik, lagi berantem kita teduh malah, atau ada yang setel TV, kita di kamar setel TV, kita itu berarti juga bukan pilihan tempat, juga ini ya penting juga ya untuk Iya, iya. menciptakan suasana teduh itu ya. Heeh, makanya tadi harus punya waktu yang di-prepare, dipersiapkan. Hmm. Jadi kayak kita Ya, udah tahu kan di rumah kita tuh jam-jam ramenya kapan. Ya kita mengatur ya. untuk em, jangan di waktu itu gitu. Ya karena kan berarti kalau keluarga lu lagi ngumpul terus tiba-tiba lu ansos sendiri berdoa apalagi nyembah-nyembah itu kan juga ya nggak pas juga ya. Jadi em, ya kita prepare gitu, prepare ruangan kayak gitu. Ya, ya. Nah kalau misalnya nih suasana rumahnya nggak berisik banyak gitu ya. Kalau nih ya si Jenis bilang ke kamar mandi aja nggak apa-apa dong berarti ya. It's okay gitu ya. Asal gimana hati kita ya kalau Tuhan ya. Iya, iya, Teduhnya iya. itu ya. Kalau gue sih oke ya. Kalau emang keadaannya nggak memungkinkan, sangat nggak memungkinkan gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Abigail. Apakah bobotnya sama jika dengar video renungan atau baca renungan dari grup? Nah, ini menarik. Jadi saat teduhnya itu bukan baca Alkitab atau pakai renungan gitu, tapi uh, dia menggunakan cara membaca video renungan atau renungan dari grup. Jadi ada misalnya nih ya keluarga yang bikinin renungan, terus di-send ke grup keluarga, nah dia renungannya pakai itu juga gitu misalnya. Oke, ya, thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau menurut gua kembali ke eh, gambaran tadi bahwa Alkitab itu adalah makanan dan gue perlu makan untuk jiwa gue, maka tetap snack atau snack makanan tambahan atau suplemen itu tetap nggak bisa menggantikan kebutuhan makanan gue. Jadi kalau misalnya gini, ada yang kayak tadi ya, renungan dari grup itu apakah boleh dipakai? Iya sangat boleh gitu. Bahannya dari situ. Tapi ketika itu kan di dalam renungan-renungan pasti ada ayat Alkitabnya kan. Nah aku encourage teman-teman untuk buka Alkitabnya, untuk baca ayat Alkitabnya. Jadi beda kita membaca kitab suci sama kita membaca hasil renungan dari orang lain. Nah itu beda. Nah, komunikasi dengan Tuhan itu ya kalau menurut aku terjadi ketika kita membaca kitab suci itu sendiri. Ya. Nah ini beda kalau masalahnya itu bentuk kitab sucinya yang dibaca. Oke. Maksudnya gini, ada orang yang saking sibuknya dia nggak punya waktu, tapi dia driving 1 jam setiap hari, dia dengerin Alkitab audio. Nah kalau menurut aku itu nggak apa-apa, itu Alkitab itu. Tapi benar-benar Oke. membaca kitab suci itu sendiri. Maksudnya benar-benar mendengar bacaan teks Alkitab itu sendiri. Ya, bukan perenungannya, bukan penjelasannya, bukan serba-serbi tentang Alkitab, tapi benar-benar Alkitabnya itu sendiri. Oke. Karena firman Tuhan katakan yang mengubah hidup orang itu Alkitab. Yang mengubah hidup orang itu ya kata-kata Allah. Ya iman timbul karena pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mungkin ini juga salah satu alasan setiap kali aku berkhotbah, kalau boleh sharing karena keyakinan ini, aku mendisiplin diriku untuk bacain semua teks yang dikhotbahkan. Misalnya ada 20 ayat, gue cuma mau fokus 3, tapi gue akan bacain 20-20-nya. Karena apa? Yang mengubah orang itu firman Allah, bukan kata-kata gue. Nah, jadi penting untuk kita benar-benar baca firman Tuhan langsung, baik itu buku maupun audio. Oke. Oke. Aku tiba-tiba jadi keinget ya video renungan tuh kan misalnya kayak sekarang kan di masa-masa pandemi ini kan jadi gereja-gereja banyak yang ini ya renungan dari hamba Tuhan ya, termasuk
Gereja Khusus Ketapang juga ada GKK Menyapa kan, yang setiap hari tuh ada hamba Tuhan yang menyampaikan perenungan firman. Berarti kalaupun kita dengar dari situ, mungkin ayat firmannya itu kita baca sendiri juga gitu ya. Walaupun dibacakan gitu ya. Berarti Miani melihat pentingnya kita membaca langsung dari teks Alkitab itu gitu ya. Istilahnya ya itu makanannya gitu ya, jangan sampai yang dikunyain sama orang kita makan gitu ya, tapi kita baca dan temukan mutiara itu sendiri dari teks firman itu ya. Oke. Menarik, Karena menarik. yang gue percaya ya, Alkitab itu firman Allah. Khotbah itu bukan firman Allah. Khotbah itu penjelasan atas firman Allah. Atau perenungan si pengkhotbah atas firman Allah. Nah, kita harus baca firman Allah. Lebih daripada mendengarkan penjelasannya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Menarik, menarik. Kalau ada yang lebih lanjut, silakan ditulis ya. Kita lanjut dulu nih. Ada orang yang bilang dia tuh nggak suka baca. Misalnya dia baca tuh males gitu ya. Gimana? Kalau tadi penjelasan lu dengan mendengar audio, berarti itu oke ya, mendengarkan audio Iya, saja tanpa kalau gue sih membuka Alkitabnya gitu ya, membaca langsung dari teks gitu ya. Iya, kalau gue sih oke. Tapi lu dengerin dengan make sure bahwa lu nangkep ya. Jadi kalau itu dia bacain, terus lu kayak bukan hanya sekedar denger, kayak oh gue udah denger gitu. Enggak, tapi bener-bener make sure lu nangkep. Kalau lu kurang nangkep ya lu ulang, mundurin gitu. Ya, kadang aku juga bisa dapat kesan teks-teks yang tadinya ditulis untuk dibacakan lisan, misalnya surat-surat kiriman di Perjanjian Baru, itu kan dibacakan di pertemuan jemaat ya. Waktu itu ngirim surat tuh bukan ke rumah-rumah seperti sekarang, tapi kirim ke satu gereja. Makanya kenapa namanya kan surat untuk jemaat di kota A, kota B, kota C gitu ya. Karena nanti dibacain di kebaktian. Di kebaktian dibacain. Ini ada surat dari Rasul Paulus. Dibacain gitu. Nah, waktu dengerin itu pakai audio, gue bisa dapat kesan-kesan yang lebih nyata gitu, Oh, lebih hidup. Ya, kayak gitu sih. ya, Dan ya. Mazmur misalnya itu ya, yang puisi begitu. Nah, kalau orang nggak suka baca, gimana caranya biar suka baca Alkitab ya? Jangan lihat Alkitab seperti sebagai sebuah buku saja kalau gitu. Jangan lihat Alkitab sebagai sebuah buku yang harus dihabisin, dibaca gitu enggak. Tapi gini, kalau tadi kita lihat Alkitab sebagai makanan gitu ya, lu suka makan nggak? Kalau suka makan berarti kayak akan menimbulkan semacam sebuah sense gitu. Gue udah makan belum ya hari ini? Iya, gue belum makan nih hari ini. Gitu. Dan kita akan lebih mendisiplin diri kita untuk baca. Tapi memang gue harus akui juga bahwa Alkitab bahasa Indonesia punya bahasa yang sangat jauh dengan kita dan susah kita mengerti. Ya, itu istilah-istilahnya memang susah. Contohnya, orang itu tidak menaruh pelita di bawah gantang, tapi di atas kaki Dian. Apa itu? Gue nggak tahu gantang, gue nggak tahu kaki Dian. Nah, saran gue, coba lihat terjemahan yang lain. Kita kan di zaman now nih, pasti apalagi anak-anak muda, mungkin lebih gampang pakai bahasa Alkitab, bahasa Inggris. Cobalah baca bahasa Inggris. Di HP juga bisa langsung otomatis gitu ya, kebuka ya, NIV ke ESV, atau kalau mau nuansa yang agak kontemporer sedikit, ada namanya terjemahan Alkitab The Message. Nah, itu mungkin bisa mempermudah kita membacanya. Oke. Bahasa Indonesia masa kini termasuk rekomendasi atau tidak? Ya, bahasa Indonesia masa kini boleh, bahasa Indonesia sehari-hari itu bisa. Jadi lebih sederhana. Oke. Kadang-kadang kita butuh Tadi gitu juga sih. Oke. Gue menanggapi tadi yang lu bilang, jangan sampai kita melihat Alkitab itu hanya sekedar buku yang harus dihabisin gitu ya. Nah, ini tanya menarik, apakah anak Tuhan yang baik harus baca Alkitab satu buku? Dalam hidupnya misalnya harus selesai satu buku gitu. Atau ya sampai menutup usia gitu, cuma baca ayat-ayat yang diulang-ulang itu terus, it's okay atau gimana menurut lu? Kalau lu baca WA pacar lu semuanya atau sebagian-sebagian ya?
semuanya kali ya. Kalau gue sih ya. Kalau sebagian salah paham. Jadi salah paham gitu. Kalau gue sih. Iya kan? Ya, jadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan kitab suci, itu berarti dia boleh dikatakan dia mengikat dirinya, mengikat diri Allah itu di dalam semua yang tertulis. Nah, jadi memang kalau menurut gua kita harus membacanya secara utuh semua, biar kita nggak miss apa yang Tuhan mau ngomong ke kita, biar kita nggak salah paham sama Tuhan. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi baca semua. Nah, alangkah bahaya orang yang baca ayat itu cuma sebagian-sebagian, lalu membangun prinsip teologi dari sana. Itu sepotong-sepotong gitu. Itu hidupnya akan Potong-potong. sulit gitu. Potong-potong. Jadi memang harus baca sebagian. Nah, tapi ini bukan berarti Kristen yang baik atau nggak baik nih, bukan. Oke. Ini ya demi semata-mata lu ngerti kehendak Allah secara penuh. Lu ngerti apa yang mau Allah sampaikan secara penuh. Mungkin itu ya. Oke. Nah, memang masalahnya kadang kita tuh suka nggak paham ya, apalagi di kitab-kitab perjanjian lama tuh kan ada yang pembagian suku, jumlah orang, tinggi lebar, panjang rumah ibadah gitu ya, bilangan imamat gitu ya. Gimana kita bisa tetap teduh gitu ya ketika nemuin bacaan-bacaan seperti itu gitu. Kalau kita sedang berjalan di dalam ini ya membaca utuh gitu ya. Oke. Ya. Nah, yang pertama ini jawaban agak sedikit filosofis dulu ya, teoritis dulu ya. Jadi gini. Gua mau mengajak kita melihat pembacaan Alkitab itu dalam kerangka hubungan kita sama Tuhan. Jadi ketika kita baca Alkitab, itu dalam sebuah proses dan dalam sebuah upaya, gue pengen kenal Tuhan lebih dalam, dan gue pengen Tuhan juga bisa lebih dekat sama gue. Ya. Dan itu adalah namanya kan proses hubungan, dan proses hubungan itu berjalan terus seiring dengan waktu. Ya, ketika kita baru punya sahabat baru, gitu ya, teman dekat yang kita rasa cocok, atau kita punya pacar gitu ya, awal-awal lu bisa jamin nggak lu udah kenal dia sepenuhnya? Belum. Ya, tapi kalau dibilang belum juga udah, makanya lu mau pacaran sama dia, makanya lu mau sahabatan sama dia. Bener juga ya. Ya maksudnya gini, Maklum gua rasa nih, cocok. nggak ada pengalaman nih. Oh iya sama. Jadi curhat lu. Gimana? Enggak, maksud gue gini. Beda kan kalau sama stranger gitu ya, sama stranger kan. Oke, iya benar-benar. Kita benar-benar nggak ada hubungan. Tapi kalau ketika gue udah bisa bilang kayak, oh dia sahabat gue nih, ya pasti kita udah kayak tahu lah sedikit banyak. Kayak gue tahu kan sih tentang lu gitu ya, papi lu, mami lu, koko lu, hobi lu dan sebagainya kan gue tahu juga gitu. Nah, tapi kalau gue bilang, gue kenal Paula nih secara mendalam dan penuh, ya kan belum juga. Tetap perlu proses. Dalam perjalanan ini, akhirnya gue menemukan, oh ternyata gitu ya. Paula tuh gitu ya. Terus gue menyesuaikan diri lagi. Sama kan dengan pacar, kita juga begitu. Ya kita udah kenal dia, makanya lu mau pacaran. Sama suami istri juga begitu. Ya lu udah kenal dia, makanya lu mau nikah sama dia. Tapi nanti di dalam proses, kita akan nemu, ternyata dia gitu ya. Oh iya gue baru tahu. Nah sama Tuhan juga gitu. Kita udah ada gambaran nih tentang Tuhan. Tapi nanti di dalam perjalanan waktu itu kita kayak, oh ternyata Tuhan gini, ternyata Tuhan tuh beda sama yang gue pikir. Nah Alkitab tuh menjadi sarana untuk kenal. Nah dari yang gak kenal, lama-lama makin kenal. Maka yang pertama bacalah berulang-ulang. Ya even lu gak ngerti sekarang, gak apa-apa, terus dibaca di dalam proses relasi itu. Lama-lama nanti Tuhan akan perdalam pengenalan dan pemahaman itu. Nah terus yang kedua, di dalam hubungan apapun ya, persahabatan, pertemanan. Misalnya nih, kita pergi nongkrong nih ya. Lu pernah nggak Pau, misalnya lu nongkrong sama gua, pergi makan ke satu tempat. Terus setelah selesai, ya kan kita kan kalau makan pasti kita ngobrol gitu. Lalu hari itu lu bilang, misalnya hari itu tuh gue cerita banyak tentang teman gua gitu. Ya gue kesel nih sama teman gua sih, gini. Atau kayak,
gue cuma ceritain aja apa yang gue liat di IG misalnya kayak gitu, gue ceritain dulu. Terus lo pernah nggak merasa gini, pulang dari makan itu lo mikir gini, sial, gue tadi jalan sama si Mia, gue nggak dapet apa-apa, nyesel nih gue. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Enggak. Kalau sama lu? Kenapa? Karena selalu dapat apa-apa. Waduh, terima kasih. Iya, bener. Selalu dikepelin kan pulangnya. Maksudnya dikepelin tenawan. Oke. Ya udah, terus gimana? Iya. Maksud gue kalau di dalam friendship, gue sih merasa ya, gue tuh nggak pernah loh. Misalnya gue pergi sama lu gitu ya. Sial, gue hari ini pergi sama Paula, gue nggak dapet apa-apa nih dari obrolan kita. Nggak ada sesuatu berkat yang gue dapet dari obrolan kita. Berarti Paula tuh nggak berguna buat hidup kita. Berarti Paula tuh nggak relevan. Udahlah, gue nggak usah percaya Paula lagi. Enggak. Kadang kayak ngobrol, misalnya kayak hari ini kita jalan gitu ya. Cuma makan ngobrol terus kayak obrolannya receh kayak gitu, nggak dapet apa-apa. Tapi kan besoknya gue tetap sama lo lagi gitu waktu main. Ya kayak di sekolah, ya kan di sekolah gitu misalnya ke kantin ya. Hari ini nggak dapet apa-apa. Ya tapi kan besoknya mau lagi. Karena apa? Ya karena itulah relasi gitu. Jadi gimana ya? Agak bingung juga ketika kita membaca Alkitab tuh hanya terapeutik gitu. Terapeutik tuh maksudnya gini, memperlakukan Alkitab kayak obat. Ya, gue lagi sakit kepala nih, gue minum nih supaya sakit kepala gue hilang. Gue lagi masuk angin, gue minum supaya angin gue keluar. Jadi hanya kayak baca Alkitab tuh hanya demi dapat sesuatu gitu. Nah itu hati-hati kalau menurut gue, nanti kita bisa jadi sahabat yang eksploitatif sama Tuhan gitu. Justru nggak menikmati relasinya itu. Nah, justru ketika kita membaca Alkitab dalam kerangka relasional, kita akan mikir gini. Ya kan kayak lu ceritain hal-hal yang gak relevan sama gue ya. Lu ceritain Resa Arab, misalnya lu ceritain si Halilintar yang gue gak suka semua. Ya udah sih, namanya juga dia mau cerita, ya udah gue dengerin aja gitu. Ya udah gak apa-apa. Nah itu Tuhan lagi cerita waktu itu. Nih ya, waktu gue keluarin umat gue di Mesir, ya, suku ini tuh ada sekian, suku ini ada sekian, suku ini ada sekian. Terus kita ngomong, ya udah terus buat apa? Lu kasih tau gue gitu buat apa? Ya kalau Tuhan pengen cerita, kenapa sih emang? Ya udah dengerin aja sih. Jadi sikap hatinya dirubah gitu kalau gue gitu ya. Nah, tapi ada langkah praktis. Langkah praktisnya gini. Ya di PL itu kan yang tadi lu bilang ya, banyak petunjuk-petunjuk, silsilah dan sebagainya. Cari tahu itu buku kitab itu sebenarnya ditulis mau ngomongin apa. Ditulis untuk siapa dan mau ngomongin apa. Taunya dari mana? Gampang sekarang. Gampang banget. Buka YouTube, cari yang namanya Bible Project. Nah, lu bakalan lihat di sana. Itu dibaca sebelum pada waktu kita saat teduh dan bingung. Ya, jadi ada pengantar kitab Kejadian, background kitab Keluaran, background kitab Imamat. Dia akan ceritain sama kita. Jadi kitab ini tuh buat apa? Pasal ini sampai ini tentang apa? Nah, itu saran gua. Ya. Spoiler kitab ya. Ya, spoiler kitab. Ya. Ini menurut gua obrolan yang menarik banget karena apa ya, mengubah cara berpikir ya, mengubah mindset gitu ya, bahwa bagaimana kita memperlakukan Alkitab tuh seringkali ya sesuatu yang akhirnya diwajibkan aja gitu ya sama gereja atau disuruh-suruh sama kakak pembimbing gitu ya, kalau enggak ditanya-tanyain gitu. Tapi bagaimana kita melihat itu sebagai relasi, sebagai komunikasi, kerinduan kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mau cerita sama kita, itu yang cara berpikir yang mengubah kita untuk membaca firman dan Alkitab gitu ya. Oke. Berarti kalau begitu, gimana caranya mengaplikasikan firman di dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya untuk PL yang isinya nubuatan, penghukuman gitu. Itu gimana cara kita mengaplikasikan firman itu, menarik itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Menafsir secara sederhana lah ya gitu. Ya. Jadi gini, kalau gua sih ada beberapa hal yang kita bisa amati di sini ya. Yang pertama, ya memang kita harus ngerti juga sih jalan cerita Alkitab itu secara keseluruhan. Ya, jadi prinsip dasarnya gini,
apa yang Tuhan rancangkan dari PL sampai PB itu satu story, ya. Nah, PL menceritakan betapa Allah itu tadinya merancang dengan baik, tapi manusia gagal. Jadi rancangannya itu rusak. Nah, di PB itu dipulihkan dengan cara Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus. Jadi semua yang kita gagal lakukan di PL itu ditanggung Yesus. Yaitu, dan dia sampai mengorbankan dirinya. Pengorbanannya itu adalah tanggungan yang sempurna. Nah, jadi prinsip aplikasinya kita sadar bahwa kita udah di dalam Yesus, dan semua ketaatan-ketaatan ini, aturan-aturan di PL gue lakukan bukan karena gue takut hukuman, tapi karena gue mau punya satu cara hidup yang emang Tuhan desain. Yaitu kan PL kan desain Tuhan ya. Nah, tetapi kemudian gini, gue sih merasa di dalam proses gue juga membaca Alkitab dari remaja sampai sekarang tuh banyak kesalahan. Dan aku lihat jemaat-jemaat di gereja yang tempat aku melayani gitu ya, banyak dari antara mereka yang juga sederhana, gak ngerti banyak firman Tuhan, maksudnya gak ngerti cara gali-galinya gitu. Tapi ketika mereka baca, itu satu ayat itu kayak bisa tek gitu loh, berbicara di hati mereka, dan mereka bisa punya dorongan untuk ngelakuin. Ya meskipun mungkin ya, bagi orang-orang yang belajar Alkitab, oh itu lu salah nafsir. Ya, Tapi kalau gue merasa sih, somehow cara begini bisa dipakai. Kalau gue sih melihat cara seperti ini bukan sebuah kesalahan. Jadi ketika kita memang betul-betul mau dengerin Tuhan, Tuhan bisa speak to us personally, sesuai yang kita butuhkan, dan kita ada satu ayat yang kayak tek gitu, dan gue mau lakuin. Lakukanlah kalau menurut gue sih. Jadi gimana cara mengaplikasikan? Ya aplikasikan apapun yang berkesan buat lu kalau gue sih. Nah, nanti kalau di dalam mengaplikasikannya kita salah, nah ini kan namanya relasi itu tadi ya. Akhirnya kita baru tahu, oh ternyata ini maksudnya bukan begini firman Tuhan nih. Gue salah ngerti, salah ini. Nggak apa-apa, nanti diperbaharui. Kayak gitu sih. Oke. Jadi ini ada kata-kata si Ernest Prakasa ya. Mungkin nggak 100% benar, tapi ada benarnya. Dia katakan begini, mendingan lu tahu satu ayat tapi lu lakuin, daripada lu tahu banyak ayat tapi lu nggak lakuin. Ini nggak 100% benar, nggak 100% benar. Ya lu harus baca semua ayat, lu nggak bisa cuma pilih satu ayat. Tapi maksudnya adalah lu tahu satu ayat, lu lakuin. It works gitu. Nah, kalau buat ini nih ya, buat untuk apa namanya, pembaca baru gitu ya, yang mungkin hari ini terdorong untuk membaca firman gitu ya, memahami bahwa Tuhan rindu untuk berbicara gitu. Dari mana kita memulai membaca Alkitab? Menurut gue sebenarnya bebas sih, dari mana aja boleh kalau menurut gue. Yang penting lu baca aja ya. Tapi kalau lu mau gampang ya mungkin bisa juga baca dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena itu menceritakan tentang Yesus. Lalu habiskan seluruh PB ya. Tapi kalau mau mulai dari PL, it's okay juga ya. Kalau misalnya mau baca sesuai tanggal yang lebih praktis, bisa baca kitab Amsal misalnya. Kitab Amsal ada 31 pasal, jadi bisa sesuai tanggal dibaca ya. Jadi kalau mulai nanti tanggal 1 Oktober ya. Boleh ya, tapi dari sekarang juga sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. Hari pertama Dewan. Terus kalau mau dapat pemahaman yang lebih utuh, menurut gue bacalah satu kitab. Jadi jangan cuman baca satu pasal lalu nanti ganti pasal yang kitab lain, enggak, tapi bacalah satu pasal. Misalnya contoh mau baca surat Efesus, itu ada 6 pasal ya udah baca aja semuanya gitu, 6 pasal. Itu jadi lebih utuh gitu pemahamannya. Oke. Berarti ini dalam arti ini ya, setelah kita yang langsung membaca firmannya ya. Kalau pakai renungan kan kita ngikutin jadwal renungan ya. Dan memang salah satu renungan yang menurutku cukup baik dan dipakai oleh GKK juga adalah santapan
rohani atau harian, santapan harian, Santapan yang harian. santapan harian yang cukup berseri gitu loh. Jadi misalnya kalau lagi bahas Efesus, ya dia akan habisin Efesus gitu, dan penjelasannya juga baik gitu. Itu bisa dipakai teman-teman di Alkitab Sabda yang di download gitu di Play Store, warna hijau atau warna biru. Buka aja renungannya santapan harian, itu baik gitu. Bahkan itu cukup apa namanya? Kayaknya 5 tahun atau berapa tahun kita baca santapan harian itu kita udah membaca seluruh seluruh Alkitab gitu. Jadi memang dia cukup baik juga penjelasannya gitu ya. Sebenarnya sekarang juga kalau lo mau minta bantuan dari mana gitu ya, gue harus memulai. Kalau kita googling di internet ya, Bible Reading Plan, itu akan banyak sekali. Ya, itu bisa dipakai. Jadi pakainya misalnya chronological Bible Reading Plan atau yearly Bible Reading Plan bisa. Kalau download Alkitab yang YouVersion yang warna coklat itu, YouVersion nah itu di situ ada juga Bible Reading Plan plannya satu ya. tahun. Ya, itu bisa diikutin juga. Iya, iya. Nah, ini menarik nih. Gimana menggunakan, kalau kita yang pakai YouVersion, beberapa teman RKK ada sih yang pakai YouVersion, bahkan gue juga pakai YouVersion. Uh, Kalau topik tuh, misalnya kita baca tentang anxiety, soal sadness, anger, atau apapun gitu, menurut lu gimana? Jadi lebih topikal pembacaannya gitu. Boleh juga. Tapi kalau gue mengusulkan, lu mesti punya satu pengalaman dalam hidup lu yang lu baca Alkitab secara utuh, chronological. Atau dari depan ke belakang, yang secara utuh. Itu mesti punya satu kali. Karena apa? Karena ini membuat kita tahu the whole story-nya. Contohnya gini ya, gue suka komik detektif Conan. Ya, ngikutin Conan dari nomor 1 sampai sekarang 97 kalau nggak salah. Dengan membaca keseluruhan ceritanya, gue tahu secara utuh apa yang terjadi. Nah, nanti setelah tahu itu, sekarang kan banyak dijual di toko buku tuh komik Conan edisi khusus pertarungan dia melawan Kid si pencuri, ya. Atau komik Conan edisi khusus Cinta Valentine misalnya. Atau edisi khusus apa. Nah, setelah tahu yang keseluruhan, ketika membaca edisi khusus itu jadi lebih sifatnya highlight gitu. Gue tahu cerita utamanya Conan tuh bukan peperangan dia sama si Kid pencuri, bukan. Nah, tapi ini sebuah collection kan kayak gitu. Ini malah mau pinjem Conan. Kayaknya gue pernah beli sama siapa ya? Pokoknya sama lu yang beli yang Conan banyak banget itu. Kayaknya enggak deh sama gue. Atau gue yang Ada lupa. tau yang anak gereja lu katanya aksi dana terus dia persembahin komik-komik Conannya ke gereja terus gue beli. Oke, gue lupa kalau gitu. Ya Kita Allah, kita bahas di platform lain. Otak gue kecil. Ini jadi bahas Conan ya loh. Lagi baca. Orang bahas ininya. Tapi topical is okay, tapi memang perlu ada pengalaman kita membaca secara utuh gitu ya. Kita ini bahas apa, ini apa, dan memang tentunya ada banyak banget sekarang resource yang membantu kita. Salah satunya Bible Project itu kebetulan di YouTube itu baik sekali gitu ya, membaca. Dia udah spoilerin kitab ini ngisi apa, penulisnya siapa, apa yang terjadi gitu. Setiap pasalnya ngomongin apa, dan itu menolong kita ketika membaca Alkitab itu dengan pemahaman itu gitu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan menarik juga. Bagaimana cara kita membaca ayat-ayat yang sering dikutip sebagai dukungan argumen orang lain agar kita tahu itu benar atau salah? Ya, caranya adalah bacalah seluruh Alkitab. Itu lagi sih sebenarnya. Jadi ketika lu udah tahu framework yang utuh, orang nyomot sebagian lu tahu. Lalu tuh cuma ngomong sebagian tuh nggak lengkap tuh. Jadi contohnya seperti ini. Ada lagu yang terkenal tuh Shout to the Lord ya. Ada satu pendeta tuh mengkritik lagu itu gitu ya. Ini Shout to the Lord tuh kan padahal lagu bagus ya. Shout to the Lord, all the earth let us sing dan sebagainya. Lalu ada yang kata-katanya seperti ini. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name gitu. Nah terus itu ada satu pendeta yang kritik gitu. Salah itu. Masa
Masa laut itu bergelora ketika mendengar nama Tuhan? Yang benar itu laut itu menjadi tenang ketika mendengar nama Tuhan. Dihardik Tuhan Yesus ya. Iya, nah iya, benar gak yang dia ngomong? Jawab aja Mi, Benar gak? takut salah. Iya. Malu nih. Ini Iya. kita kan Gimana bukan sih? dosa. Iya, lo harus Bener lindungin juga. gue, Mi. Oke. Oh, iya. Bener, waktu Tuhan ngomong, Iya, lautnya iya, jadi bener. tenang. Itu ada di Markus 4. Hmm. Tapi benar nggak waktu Tuhan ngomong, suara Tuhan itu terus kemudian laut bergelora. Merespons Tuhan. Benar. Ada di Mazmur, ada di Ayub. Iya, iya. Nah jadi sekarang lo mau lihat yang mana? Ya lo nggak bisa lihat yang satu ini atau satu ini dong. Harus lihat secara keseluruhan. Poinnya adalah Allah berkuasa atas alam. Kan gitu. Oke. Nah Oke. ada orang yang bilang gini, penderitaan itu bukan karena dosa. Kayak kita sekarang nih, kalau kita hidup di dunia yang menderita, itu bukan karena dosa. Karena Tuhan tidak menghukum penderitaan lewat dosa. Betul? Tuhan tidak menghukum dosa lewat penderitaan. Ya, jadi penderitaan yang kita alami itu bukan karena dosa kita. Setuju nggak? Setuju gua, setuju. Betul. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba mengatakan bahwa kita menderita, oh karena lu dosa. Enggak. Tapi jangan salah loh. Di beberapa bagian kitab suci, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, dia ngomong apa? Pergilah dan jangan Berbuat dosa lagi. Ya berarti penyakitnya karena dosa tuh. Iblis pakai itu. Oke. Nah, jadi gak bisa membangun teologi hanya dari satu ayat. Harus seluruh Alkitab. Jadi caranya gimana? Caranya adalah harus baca semua. Nah ini apa ya? Jadi PR tersendiri juga ya buat teman-teman untuk ketika mendapatkan apa misalnya memes yang menyerang kekristenan. Ya sebut saja GP lah. Masa disebut lah. Kekristenan dan kita akhirnya kan jadi nanya ke pembinanya gitu kan, ini benar atau enggak ya, kok Tuhan gini, itu berarti memang apa ya, bagian kita juga untuk mengajarkan mereka untuk membaca Alkitab secara keseluruhan juga ya. Ya. Jadi jangan dipromot apa yang salah, tetapi didukung untuk melihat secara utuh. Kalau gue sih gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita nih, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri. Kalau kita udah baca Alkitab gitu ya, terus kadang dalam rutinitas itu kan kita bisa bosan, bisa jenuh, bisa males gitu ya. Gimana kita ngadepin hal-hal itu? Ya, oke. Yang pertama gini, Alkitab teksnya memang nggak pernah berubah, tapi kondisi hidup kita selalu berubah. Jadi gue percaya ayat, ya kan, ayat yang kita tadinya baca itu has nothing to do with us. Nah, di dalam satu masalah tertentu yang kita hadapi, itu bisa jadi suara Tuhan yang sangat berharga. Itu satu ya. Jadi tetap aja baca, karena konteks hidup kita berubah dan kita terus-menerus perlu janji itu. Ya, kayak gue sangat perlu terus berulang-ulang janji bahwa Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, engkau berharga di mataku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu doang kata-katanya, tapi gue terus-menerus memerlukan itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, nah ini kembali lagi di dalam konteks relasi. Berapa banyak cerita yang lu udah denger dari gue jauh lebih daripada satu kali. Ini kan sering banget. Ini mati. Oke. Ya, silakan lanjutkan, Mi. Iya, berapa banyak cerita yang lu denger dari gue lebih dari satu kali? Pasti banyak banget gitu ya. Saking kita sering ketemu, kadang kita suka ceritain yang itu lagi gitu. Dan yang kayak lu kayak, ya lu udah pernah cerita kali. Terus tapi kayak ada hal-hal yang kayak, gue udah pernah cerita belum? Tapi kan nggak apa-apa gitu. Ya itu kan dalam relasi itu yang ngobrol aja gitu. Nah jadi sama ketika Tuhan ngomong yang sama berulang-ulang yang kita udah tahu, ya udah denger aja. Kalau menurut gue sih seperti itu juga ya.
Berarti ketika kita males, jenuh, harus nge-push itu ya. Iya, perasaan malas dan jenuh itu memang ya manusiawi ya, sering muncul gitu ya. Ya tapi memang ya itu kita lawan bahwa eh, ya itu belajar mendisiplin diri juga sih. Ya gue mau belajar firman Tuhan nih kayak gitu. Nah memang produktivitasnya kalau boleh dikatakan produktivitas akan berbeda. Waktu lagi malas ya pasti lu kayak ya udahlah baca doang lah kayak gitu. Ya nggak apa-apa tapi di dalam prosesnya jangan tinggalkan itu. Oh teman-teman ada yang mau nanya silahkan. Kita masih satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi nih. Karena Mia cukup Berapa menit lagi nih? Gue nggak bisa lihat menitan nih. Kok nggak bisa sih? simple dan mengena ya menurut aku ya. Jadi sangat sederhana untuk terpahami. Nah itu gimana tuh Mi? Gimana cara nge-push rasa males dan rasa jenuh itu gitu? Apakah harus menggampari diri, harus bisa gitu? Itu gimana Mi menurut lo? Atau di dalam Ya kalau pengalaman? menurut gue, pengalaman gue itu waktu yang dipersiapkan. Sama yang kedua sebenarnya komunitas. Jadi alangkah terdorong gue ketika gue punya kelompok baca Alkitab. Atau temen baca Alkitab. Atau ya project baca Alkitab bareng lah yang kayak ada wadahnya untuk ngelaporin kayak hari ini gue udah baca atau belum. Kayak gitu. Itu sih sangat ngedorong sih. Kadang kita butuh push dari luar juga. Soalnya memang ya itu ya kita lemah juga ya. Daging Push diri lemah ya. sendiri udah males tuh udah susah gitu. Roh penurut daging lemah. Ya, jadi kalau sama komunitas tuh angka sangat baik sih. Tadi yang apa? Yang pertama apa tadi? Waktu yang dipersiapkan Waktu. itu. Berarti memang udah mendisiplinkan diri untuk ya waktu itu gue akan teduh gitu. Itu salah satu hal yang bisa ngapus kita ya. Dan memang benar sih gue setuju nih soal komunitas membaca Alkitab gitu ya, karena gue sebagai hamba Tuhan aja pernah 1 tahun itu paling baca Alkitab 1-2 kali doang atau pas lagi persiapan gitu ya, karena gue ngerasa males banget dan nggak ada yang mengoreksi gue gitu kan. Nah, di tahun ini gue mulai dengan 3 temen gue gitu untuk baca bareng gitu, pakai YouVersion Plan Bible Project gitu, untuk baca satu utuh atau Alkitab gitu. Dan itu nge-push gue sih gitu. Kalau gue nggak pakai 1 hari itu pasti kan gue ditanyain gitu, kalau enggak ya gue juga nggak enak kan, masa gue nggak baca gitu kan. Jadi ada kayak gitu, tapi itu menolong sekali sih buat gue bisa disiplin diri untuk membaca firman ya. Dan bisa pakai YouVersion biar pusreng ya. Pusreng on the Bible reading. Ya teman-teman bisa banget pakai YouVersion. Ini kita nggak di-endorse ya, tapi itu benar-benar menolong banget. Jadi YouVersion di bagian plan-nya, di rencananya, itu teman-teman bisa invite teman-teman lainnya untuk gabung baca bareng gitu. Jadi kalau udah baca tuh nanti ke checklist gitu kitanya. Kalau belum tuh dia-nya belum ke checklist, jadi kita bisa tanyain, bisa ingetin. Jadi tuh hal baik banget yang bisa teman-teman lakukan. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Gimana Mi? Closing statement dari lu soal baca Alkitab dan saat teduh. Ya itu, keadaan hidup kita berubah, firman Tuhan tidak berubah. Itu kata-kata firman Tuhan sendiri sih. Di Yesaya 55 kalau nggak salah ya, Tuhan katakan rumput ini akan menjadi layu, bumi ini akan berlalu, tapi perkataanku tidak pernah berlalu. Ya itu sih. Jadi mungkin itu yang bisa jadi kekuatan dan pegangan kita ya di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Firman yang ditulis 2000 tahun yang lalu masih relevan di dalam caranya ya. Gue mau ngusulin dong satu cara lagi untuk merenungkan firman Tuhan, boleh nggak? Oke, silakan. Ya, dengarkan Ruang Renung podcast. Waduh. Kaget tau. Boleh teman-teman. Follow juga Instagramnya ruangrenung.podcast. Lalu di Spotify cari aja Ruang Renung. Itu cara hamba-hamba Tuhan ini, ada 3 orang, mengunyah
firman Tuhan itu. Tapi itu nggak Yang menggantikan simpel, Alkitab sederhana. ya, tetap harus baca Alkitab. Karena itu kan kunyahan gua, Ya. Kunyahan Nia dan CS ya, dan teman-teman teman-teman. gua. Heeh. Dan itu lu cukup ini ya, membahasnya satu kitab gitu kan. Misalnya hakim-hakim ya lu bahas satu kitab, jadi cukup mendapatkan gambaran juga ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu karena kita nggak mau pusingin bahan sih. Soalnya kalau lu nanti cari bahan apa, iya bener. Kan nanti nyusun cari bahan apa, cari tema apa, terus kayak mesti bikin tema kan. Aduh pusing lu Iya, bikin iya, tema iya, itu iya. pusing. Iya, Tapi iya, kalau betul, misalnya betul. jelas Alkitab, ya udah. Karena Alkitab, Iya, Alkitab iya, banyak iya. gitu belum habis-habis. Baru nggak mau promosiin bahwa ya dia kasih gambar gitu ya, emang males cari bahan aja ya. Bukan males lah, males juga enggak. Tapi ini best bahan justru, the best materials Ya, 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 gitu. betul, betul, betul. Karena mencari bahan ini untuk para pengkhotbah ya, mencari bahan aja tuh udah membuang waktu. Mencari materi topiknya itu udah membuang waktu. Mendingan bahannya Alkitab ya udah langsung dikhotbahin gitu ya. Oke nih Mi, ini kita ada satu pertanyaan lagi kelewat ya. Ini cukup menarik juga bahwa kenapa ada orang-orang yang nggak punya kesadaran untuk saat teduh gitu ya? Apakah Roh Kudusnya kurang berkuasa atau gimana tuh Mi? Ya, kalau ditanya kenapa, nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Emang apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka? Pertama doakan. Kemudian yang kedua, ya harus tunjukin bahwa hidup yang bergaul dengan firman itu hidup yang lebih enak, hidup yang lebih happy. Dan itu gue juga lagi belajar tuh. Apa bedanya lu baca Alkitab sama enggak? Kadang kita tuh menjadikan baca Alkitab tuh justru seperti sebuah keharusan. Harus baca, lu kalau nggak baca lu nggak saleh lu. Ya kenapa sih freak banget lu baca aja kayak gitu hidup lu. Ya, iya, ya jangan gitu. Tapi justru itu menunjukkan bahwa nih setelah gue baca Alkitab, hidupku ternyata berubah, beda hidupku sama hidup lu. Iya baca makanya. Wah, wah, wah. Gila. Menarik banget. Biar orang itu sendiri yang melihat ada perbedaan hidup yang kita pancarkan ya saat membaca firman dan Iya, tidak. somehow kayak gitu juga ya. Soalnya kalau tanya kenapa ya, dan dia kok nggak suka, apa jangan dia bukan anak Tuhan, ya nggak tahu juga gue. Iya. Bukan hak kita juga untuk ngejudge ya itu anak Iya. Tuhan atau bukan. Oh. Menarik banget. Oke. Teman-teman, thank you buat yang udah join hari ini. Terkhususnya juga thank you buat penginjil Karmia Margaret ini yang pelayanan di Bandung yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita. Thank you banget, very insightful. Gue sih dapat banyak hal, sangat mengubah cara berpikir ketika membaca Alkitab dan bersaat teduh gitu ya. Semoga ini menjadi penguatan juga untuk teman-teman. Ayo kita baca firman bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kerinduan, sebagai makanan jiwa kita, relasi kita sama Tuhan gitu. Oke teman-teman, jangan lupa besok juga ada ibadah. Persiapkan hati dan pikiran. Kita akan ibadah di YouTube Gereja Yesus Ketapang maupun gereja.tv/Lika Ketapang live streaming jam 8.30 dan 10.30 gitu ya. Jadi teman-teman jangan tidur terlalu larut malam, persiapkan hati, pikiran, fisik kita untuk beribadah besok hari. Mia boleh tutup doa mendoakan setiap kita? Oke, kita doa ya. Oke. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh berbagi dan memikirkan tentang firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami juga termasuk hamba-Mu, bukan hanya ngomongin Alkitab, tapi benar-benar baca Alkitab dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan bekerja, setiap kali kami membaca firman-Mu, hati kami ditarik makin dekat kepadamu. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you sekali lagi Mia. Thank you. Follow juga Instagramnya Karmia_Margaret. Thank you. Renung.podcast. Silakan saja. Thank you semuanya. Thank you, Pak. God bless. Yo, bye-bye.